Ketika lapar, makan adalah sebuah kebutuhan, tapi makan makanan yang enak adalah sebuah keinginan yang masih mampu dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sama seperti kita menyusun anggaran, menyusun menu makanan bukanlah sebuah angka pasti tapi menjadikan rambu-rambu. Contoh nih ya, misalnya udah bikin menu hari Senin cah toge, tiba-tiba nih ya bikinnya cah buncis, ya bukan dosa juga kan. Jadi menyusun menu adalah memberikan ide yang mungkin terlewat. Sama, kalau kamu punya ide apapun, biasain nulis deh. Supaya apa? Supaya idenya tuh gak terhempas tiba-tiba atau kena amnesia sesaat. Bercanda ya Mami ya. Oke deh, untuk hari Minggu yang seru ini, wah udah gak kerasa nyampe Minggu lagi ya, di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan kebaikan. Nah, biasanya nih sebelum menyusun menu, Bun Ai bakalan misah-misahin yang udah Bun Ai belanjain. Jadi mana yang masuk ke kelompok sayuran, mana yang masuk ke kelompok protein, dan mana yang masuk ke kelompok pelengkap. Dikarenakan daya ingat Bun Ai ini terbatas, jadi nyatet itu sangat membantu sekali untuk Bun Ai mengevaluasi apakah tiba-tiba kebanyakan sayuran atau tiba-tiba proteinnya kurang. Jadi mencatat itu membuat Bun Ai lebih mudah untuk mengevaluasi. Ya balik lagi karena faktor umur ya. Jadi daya ingatnya udah mulai melemah. Oke deh, di sini untuk sayuran Bun Ai habis Rp25.000, untuk protein Rp119.000, dan untuk pelengkap Rp48.000. Nah, wajib juga yang gak boleh terlewat, kamu harus ngeliat deh stok kulkas tuh apa aja sih. Ada cabai merah, cabai hijau, bakso, dan lemon. Nah, jangan lupa nih, setelah kamu stok isi kulkas, ayo kita keluarin barang-barang yang udah lama di kulkas sehingga nggak terjadi pembusukan atau yang lama nggak kepake, yang baru udah habis. Wah, jangan sampai ya. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang membuat mubazir dan sia-sia. Dulu Bun Ai tuh nggak bisa banget loh masak sedikit, karena kebetulan setelah menikah Bun Ai tinggal sama orang tua, jadi tuh ya bareng-bareng. Jadi kalau masak itu nggak pernah yang namanya beli sop-sopan misalnya 2.500, itu nggak pernah. Jadi masaknya banyak-banyak. Nah, setelah menikah Bun Ai itu justru baru bisa masak sedikit setelah punya 2 anak. Karena kebetulan anak pertama Bun Ai itu susah makan. Ya jadi curhat deh ya. Nah, terus kok jadi gede gitu Bun Ai anaknya ya? Itu ada trik and triknya ya Mami ya. Kapan-kapan Bun Ai coba bahas ya. Oke deh, di sini Bun Ai udah ngeliat stok kulkas, ada cabai hijau, cabai merah, bakso, lemon, dan Bun Ai langsung bikin untuk menu harian. Nah, tipsnya lagi adalah kalau kamu bikin menu harian, kamu juga harus tahu nih kira-kira makanan apa sih yang nggak disukain sama anak-anak, atau kira-kira makanan apa yang kamu sendiri itu nggak nafsu makannya. Contoh nih, kamu suka pedas tapi kamu masak kecap-kecap. Nah, berarti kan apa ya, resiko untuk jajan di luar itu juga pasti ada. Kayak Bun Ai nggak suka terlalu sayur berkuah kecuali sayur asem, ya udah jangan ngambil resiko dengan sayurnya kuah terus. Jadi di mix untuk apa, menghindari keinginan jajan. Kalaupun ternyata hari ini harus masak kecap, ya udah kita siasatin, kita bikin sambal untuk si doyan pedas. Nah, untuk hari Senin Bun Ai mau bikin cah toge dan kaloke tahu. Nah, kalau bisa nih, meskipun tahu, lauknya tempe, tapi kita variasiin sehingga anak-anak gak bosen. Nah, untuk sarapannya nasi goreng. Nah, untuk sarapan ini juga bisa di mix ya. Kalau memang ternyata kebutuhannya harus masak pagi sampai siang, malamnya bisa diganti untuk nasi goreng. Jadi balik lagi, menu ini disusun hanya untuk membuat kita mengingat, siapa tahu ada ide resep terlewatkan. Nah, yang kedua, ini hari Selasa Bun Ai mau masak sayur asam plus pesmol tongkol. Untuk sarapannya roti bakar. Nah, triknya lagi adalah kalau hari Selasanya roti bakar, berarti masih ada sisa roti dong. Ya udah, kita bikin roti john ya di hari Rabu. Roti john tuh apa sih Bun?
roti yang dimasak pakai telur dadar gitu ya. Untuk toppingnya menyesuaikan kondisi isi kulkas aja deh ya. Nah, di sini Bun Ai juga mau bikin sapo tahu plus fuyung hai. Waduh, jadi hari Rabu kita ala-ala ber-Chinese food Ria ya. Nah, untuk hari Kamis itu ada gulai daun singkong plus rendang kentang telur. Jadi di keluarga Bun Ai nih, Rafa sama Bun Ai ini tim pedes. Kalau ayahnya sama Bima itu tim gak pedes. Makanya dia itu tim kecap, Bun Ai tim saus sama Rafa. Nah, untuk sarapannya Bun Ai bikin bihun goreng. Teman-teman boleh request ya dari menu-menu yang Bun Ai bikin ini. Kira-kira Bun Ai tolong bikinin menu resep sapo tahu dong, atau nanti tahu bumbu sate. Tulis ya di kolom komentar. Nah, untuk hari Kamis, mohon maaf hari Jumat, Bun Ai bakal bikin acar buncis wortel plus tahu bumbu sate. Jadi tahu tapi bumbunya sate. Ya agak-agak fiktif ya ini satenya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pada doyan. Untuk sarapan Bun Ai bikin mie goreng abang-abang nih. Untuk hari Sabtu, Bun Ai bikin sop tahu bakso plus tempe teriyaki. Untuk sarapannya omelet kentang. Karena hari Sabtu itu seluruh anggota keluarga di rumah, kemungkinan akan ada makanan tambahan ya. Dan untuk hari Minggu agak ngetrik banget ya, ngetrik. Jadi untuk paginya Bun Ai bikin bubur ayam. Nah, bubur ayam ada kuah kuningnya kan. Kuah kuningnya akan Bun Ai racik lagi sehingga menghasilkan soto Betawi. Di weekend itu disajikan makanan lezat dengan 1 kali masak. Waduh, enak deh pokoknya ya. Teman-teman wajib coba deh. Paginya makan bubur ayam, sore dan siangnya makan soto Betawi tapi dengan bumbu dan kuah yang sama. Gimana caranya? Kalau teman-teman mau dibikinin resepnya, tulis ya di kolom komentar. Untuk melengkapi kelezatan soto Betawi, Bun Ai bikin tempe mendoan. Kali ini tempe mendoannya kriuk. Kriuk maksudnya aduh keluar lagi tuh si belibet Bun Ai ya. Oke deh, lanjut di hari Senin ini Bun Ai mau bikin tumis daun singkong plus bakwan jagung. Untuk sarapannya karena masih ada bubur ayam ya, atau mungkin ada sisa, Bun Ai akan jadikan bubur merah. Kalau nggak ada ya kita bikin bubur merah ala-ala pakai magicom aja lah ya. Nah, untuk hari bubur merah itu bubur ditambah gula merah sama santan ya teman-teman. Untuk hari Selasa, Bun Ai akan bikin tumis jagung wortel plus omelet sosis kentang. Aduh, mohon maaf ya. Ya Depoknya keluar nih, nggak bisa ngomong Inggris. Untuk sarapannya mie goreng. Dan hari Rabu, Bun Ai bikin opor tahu telur. Untuk lauknya juga Bun Ai bikin kentang balado. Sarapannya martabak mie. Untuk hari Kamis, Bun Ai bikin semur ati, tempe mendoan, sarapannya nasi uduk. Nah, untuk hari Jumat, Bun Ai bikin sayur bening tahu plus tumis jamur tiram. Untuk sarapannya nasi goreng. Hari Sabtu, Bun Ai bikin ati woku, lodeh terong tahu, dan pancake selai untuk sarapan. Dan hari Minggu terakhir kita bikin bakso plus mie tek-tek untuk sarapannya. Dan triknya lagi, kalau hari Minggu nih biasanya kita akan bikin menu ala-ala yang dijual di warung-warung, karena kan ayahnya pasti libur ya kan. Keinginan jajan tuh pasti lebih tinggi karena ngelihat ada orang di dalam bisa kita mintain tolong. Makanya mensiasatinya dengan membuat menu ala-ala yang dijual di luar di rumah. Seperti soto Betawi tadi, terus bikin bakso. Jadi untuk menekan nafsu jajan sih sebenarnya. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sebelumnya Bun Ai ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, terima kasih ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi yang mau nih untuk menu ini Bun Ai bikin di Canva. Kalau mau nanti DM Bun Ai aja ya, nanti Bun Ai kirim lewat Instagram. Sekali lagi, menu akan dilihat dari tanggal yang mau expired. Bisa jadi Bun Ai olah yang lain karena udah mau expired salah satunya. Kesediaan waktu ibu dan sarapan bisa ditukar makan malam. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.